Guninggi dan ovum. Di spermatozoa ini aku udah gambar ya. Kelihatan nggak? Nih. Jadi untuk utamanya itu dibagi dua, head sama tail atau flagellum. Dan yang menghubungkan head sama tail ini adalah neck piece. Selanjutnya tail ini atau flagellum dibagi tiga, ada mid piece, principal piece, sama terminal piece atau end piece. Nah, masing-masingnya ini di head piece ini struktur yang paling utamanya adalah akrosom sama nukleus. Akrosomnya ini mengandung enzim hidrolisis sama protein Adam 3 yang biar kita kalau ngewe sama ayam nggak akan hamil. Terus nukleus ini berisi inti haploid 23 kromosom. Di neck piece ini ada proximal centriole. Proximal centriole ini untuk mana tadi ya? Ya pokoknya dia untuk spindle, pembuatan spindle. Yang ini proximal centriole. Nah, di mid piece ini yang paling utamanya aksonem sama mitokondria. Aksonem sendiri isinya mikrotubulus. Nanti sama protein dinein dia bisa bergerak menghasilkan gerakan cambuk itu. Terus yang mitokondrianya ini mengelilingi si aksonem ini sendiri. Makanya mitokondria spiral. Mitokondria spiral ini berguna sebagai penghasil ATP. Terus yang principal piece sama terminal piece nanti mereka lah yang akan bergerak, yang akan menghasilkan gerakan cambuk supaya spermanya bisa membuahi ovum. Untuk yang ovum, strukturnya di sini yang utamanya ada corona radiata segini, terus ada zona pellucida, terus ada previtelline space, terus ada membran telur atau membran plasma. Di dalam telurnya ini ada sitoplasma dan ada nukleus. Ini masing-masingnya bisa dilihat aja ya. Corona radiata pelindung, zona pellucida itu dibagi 3, ZP1, ZP2, ZP3. Terus bisa mengeras supaya mencegah polispermi. Previtelline space nanti dia udah masuk ke dalam menembus zona pellucida. Terus ada membran telur, ini tempat fusi sperma dan ovum. Di sitoplasmanya dia ada dua, ada korteks sama plasma. Di korteks ini ada granula kortikal, ini yang pentingnya nih. Granula kortikal sendiri ini gunanya buat mengeras, merubah struktur zona pellucida. Ketika sudah melakukan fusi, sudah terjadi fusi, nanti granula kortikal ini akan mengeksositosiskan enzim-enzimnya yang akan merubah struktur ini zona pellucida. Jadi keras biar gak bisa polispermi. Selain korteks ada ooplasma. Ooplasma ya udahlah, ini isi yang ada di tengah-tengahnya lah istilahnya. Terus ada nukleus, yaitu inti haploid. Segitu aja sih. Sekarang kalau ada yang mau nanya silakan. Sorry, mau nanya. Ya. Tadi dijelasin yang bagian granula kortikal ya. Granula kortikal itu intinya dia aktif jika bagian akrosom mana yang bikin dia aktif? Sorry. Bagian akrosom mana? Ya kan, bukan akrosom ya. Udah dia masuk materinya ya. Bagian apa yang dia menjadi biar jadi keras gitu? Enggak, dia tuh aktif ketika ini ada di bawah sih sebenarnya. Cuman dia tuh aktif kalau udah terjadi fusi. Jadi si akrosomnya itu udah pecah nanti kan. Karena itu nanti udah fusi itu akrosomnya akan pecah. Dia akan ngeluarin enzim-enzim bla bla bla, itu nanti dia melakukan fusi sama si telurnya di membran telur di sini nih. Yang hijau terus di ujungnya. Nah, itu tuh namanya membran telur. Jadi dia masuk ke dalam kan, ditarik ke dalam. Nah, nanti itu tuh yang akan men-trigger supaya eksositosis granula korteksnya terjadi, kortikal. Yang akhirnya merubah ZP. Itu aja sebenarnya, Mas. Tapi kalau mau nama boleh, silakan. Sorry, mau nanya lagi, mau konfirmasi. Yang dirusak sama akrosom itu ZP3 bukan ya? Ya. Yang dirusak di bagian xenopellucida. Yang dirusak sama akrosom. Ya. Ya, zona pellucida. Dia nanti merusak yang masuk ke dalam ya. Yang dirusak. Bagian yang dirusak tuh yang ZP1, 2, 3. Yang mana? ZP1, 2, 3. Semuanya? Semuanya. Sorry. Izin menambahkan. Aku lupa atau gimana. Pokoknya yang dirusak tuh ZP3-nya.
Oh, boleh. Jadi ZP1 sama 2 itu nanti berubah bentuknya jadi pelengkap. Strukturnya bakal jadi dinding baru buat dikerasin nanti pokoknya. Jadi pas dia mengeras, setelah apa tadi granula kortikalnya bisa mengeras, Ya, itu nanti struktur dari ZP1 sama 2 itu jadi struktur baru, jadi mengeras lah pokoknya. ya, berubah struktur. Itu ada di aku nulisnya. Nanti aku tambahin dulu ntar. Tapi kurang lebih itu ya. Ada lagi mau ditambahkan nggak? Ya, Safwan, silakan. Sok. Mau nanya ini sih, kan tadi kan ada pengerasan kan di yang apa sih namanya, granular, ya itulah pokoknya. Ya. Nah, aku mau nanya ininya, ketika satu sperma itu masuk ke ovum dan karena hal itu jadi nggak bisa masuk, yang lain jadi nggak bisa masuk kan, jadi cuma satu. Nah, itu yang lain itu mentok nggak bisa masuknya tuh di lapisan yang mana? Di luar zona pelusida. Jadi Luar. kalau misalnya spermanya udah terlanjur nih melewati corona radiata, itu bakalan stuck di sini di luaran zona pelusida. Jadi nggak akan bisa nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa tembus lagi. Sini ada di YouTube yang ini nih, kalau kalian nonton. Berarti itu mati nggak yang nggak masuknya? Ya, mati, nggak akan bisa membuahnya. Oke. Ada lagi kah? Ada lagi? Udah ya. Moderator gimana, moderator? Oke, silakan dilanjut saja. Aku gini deh, aku mau jelasin dikit aja. Jadi Ya. sperma kan waktu melewati corona radiata, dia tidak pakai enzim akrosomnya kan. Dia Iya. pakai akrosom hanya waktu melewati zona pelusida. Nah, Yes. ketika sudah ada satu nukleus dari sperma menempel di egg, itu si zona pelusida dia akan mengeras. Dan sperma yang terjebak di zona pelusida itu sebenarnya bukan di luarnya zona pelusida doang sih. Bisa waktu di zona pelusida, tapi udah keburu mengeras gara-gara udah ada satu nukleus sperma yang menempel di egg gitu aja. Oke. Dikirim aja ya, Gun, untuk tambahannya. Sok ada. Sorry Pit, itu udah aku kirim gambarnya. Bisa ditambahin. Nah, itu Mungkin nanti bisa dijelasin. Jadi yang pertama rusak pasti ZP3, baru dua tuh kayak rusak juga tapi menyesuaikan gitu loh. Jadi nggak begitu rusak. Rusak sih, hitungannya rusak juga. Cuman masih ya lihat ada sendiri lah. videonya nggak? Kayak gitu lah, Ada kurang lebih. Ada link. Mungkin ditampilin aja deh. Oh, mau. Oh iya, ditampilin aja dari kamu. Mungkin kamu sambil ngejelasin, Rafid, ini tuh nanti si akrosom gitu, dan kamu dijeda-jeda aja videonya gitu. Boleh kamu lupa gitu kan. Rafid langsung aja yang waktu mau masuk ke zona pelusida itu ya. Nah, Ini nih. nah iya dari situ mulai. Ya. Corona radiata. Ya. Melakukan hidrolisis.
ini tadi perivitellin space. Ini membran plasmanya. Egg cell membran, dia akan fusi. Mhm. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads, Itu ada di membran perivitellin juga. having any sperm unlucky enough to be caught in Sorry, tadi yang membuat dia mati enzim apa? Nah itu nggak tahu. Tadi kayaknya Kalau dijelasin tuh. enggak, dia ngomongnya mengeluarkan enzim saja. as the egg pulls the sperm inside. Proses inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg. Nih, the egg releases chemical that push other sperms away from the egg. Tapi nggak dikasih tahu nih chemicalnya apa. Oke. Kayaknya di punyaku ada deh di logbookku. Sebentar ya. Tambahnya Rafid, waktunya tinggal 19 menit ya. Kalau mau dilanjut boleh. Lanjut dulu. udah lanjut aja ya, nanti tambah-tambahnya nanti aja. Which, bukan yang ini. Nih ya, udah. Dan nanti nih aku tambah-tambahin aja ya, berarti lanjut ke nomor 2 aja. Ini tuh struktur sel yang berperan dalam pergerakan spermatozoa sama bagaimana dapat bergerak. Jadi struktur yang berperannya itu cuma 3 ya. Axonema tadi yang isinya mikrotubulus, mitokondria, penghasil ATP, sama flagellum. Ringkas banget ini. Flagellum menghasilkan gerakan seperti cambuk dari susunan mikrotubulus 9+2 atau axonema yang digerakkan oleh protein dinein dengan ATP yang dihasilkan oleh mitokondria. Dah. Axonema tuh yang mana, Rafid? Axonema yang di tengah tadi. Yang ada di sini nih, di tengah-tengah sini. Ada gambarnya ya? Itu bukannya mitokondria ya? Apaan? Yang iya. Penempatan mitokondria sama axonema tuh gimana, Pit? Antara Di tengah. dia di dalam atau Di gimana? dalam. Ini ntar. Waduh. WBP jing. Dia tuh strukturnya kan tadi mitokondrianya itu istilahnya itu apa sih? Spiral. Makanya dia tuh memutar jadi kayak bulat gitu loh. Di tengah-tengahnya itu ada axonema. Nih. Nah, axonema. Lihat ya, kelihatan ya. Di tengah-tengahnya ini nih, axonema-axonemanya ini. Dibantu sama, ini 9+2 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus 2. 9+2 pasang. Ini axonema 1 biji. Nanti di bagian luar-luar, di bagian luar-luar, di bagian kayak sini yang mengelilingi si axonema ini adalah mitokondria. Jadi nanti mitokondria ngasilin ATP buat ini si dinein proteinnya buat nanti menggerakkan. Oke, paham. Ini mikrotubulus, Pit? Atau Iya, mikrotubulus kan, axonema tuh mikrotubulus, Bang. Oh alah, ya. Salah aku berarti. Nggak salah ini, salah tangkap. Sorry. Ya. Udah cukup, ah? Sudah cukup, lanjut. Lanjut aja. Nomor 3 berarti. Nomor 3 ini kan disuruh beberapa organ reproduksi wanita. Sama identifikasi bagian-bagian yang disebutkan dalam video.
disuruh jelasin menggunakan gambar. Nah, ini istilah-istilah lainnya aku ngelihat yang itu juga, yang punya siapa sih? Yang siapa sih? Arya. Sebenarnya yang dilewati oleh vagina secara ringkas itu tentu saja Vagina. yang dilewati sperma secara ringkas adalah vagina, cervix, uterus, Oke. sama ini tuba fallopi. Oke. Cuman 4 itu Hmm. aja. Dan di tuba fallopinya akan dibagi 3 sebenarnya, jadi intramural, terus isthmus, itu Ya, isthmus yang sama ampula. Nanti dia berfusinya di sini di ampula. Oh, Jadi yang dilewati vagina, cervix, uterus sama tuba fallopi, terutama di ampulanya. berarti infundibulum enggak ya? Infundibulum tuh setelah ampula, jadi enggak. Berarti enggak. Oke. Si itu fundus enggak juga? Apa? Fundus. Fundus apa? Fundus uterus mah ini. Iya, itu berarti enggak ya? Tapi kan melewati. Enggak kan dia bakalan belok ke sini. Sebenarnya lewat sih, karena kan ini satu ruangan. Tapi dia nggak akan ke atas juga, dia bakal belok ke kanan atau ke kiri. Mau dilewatin nggak? Ambil aman aja. Ya boleh dilewatin aja sebenarnya. Yang disebut ini aja. Sama ininya, sama apa? Bahasa-bahasa lainnya. Kayak vagina, kolpos, cervix, tracheolos, uterus, histeria, sama tuba fallopi, salvix. Hafalin ini juga nih. Bahasa medis bahasa latinnya. Sama penyakitnya kalau nggak salah. Oh iya, penyakit. Tapi nggak dijelasin di pertanyaan. Kayak kolpositis. Aku sama dokter siapa ya? Dokter Dian. Nanti ada penyakitnya juga jadinya tahu ya. Kayak tracheositis, berarti penyakit di cervix. Itu boleh. Jadi kalau bisa ngapalin Iya. ininya nih, wajib ininya aja. Yang kolpos, tracheolos, histeria. Yang penyakit itu dekat 6 nggak sih? Nggak tahu. Soalnya aku sama dokter Hindun itu dijelasin kalau ada yang sel telur ke cervix itu ntar ada penyakitnya kelainannya. Terus ada yang kan ini antara ovarium dan tuba fallopi ada celah ya. Itu misal telurnya itu bisa ke usus. Nah, ntar itu kalau misalkan bayinya di usus, nah itu kelainannya apa gitu. Ada juga yang berhenti di fallopi gitu. Kebalik itu tuh. Jadi kalau dokter Lutfi mah katanya, jadi si fertilasinya tetap di ampula, cuman dia tuh nggak jalan ke sini, dia malah kebalik ke sini, ke fimbri, terus malah keluar ke abdomen. Nah, iya itu. Salah satunya. Udah cukup kalian nomor 3. Kalau yang sedikitnya hafalkan ini aja ya teman-teman. Mau yang nambah nggak? Ada yang nambah? Ada yang nanya gitu? Sorry, Pit, mau jelasin tadi yang itu apa enzim yang di akrosom sperma? Oh ya boleh. Nambahin. Atau nanti langsung di ini aja ya. Teksnya kasih kamu. Apanya? Teksnya. Boleh. Itu tadi ada enzim proakrosin, dia buat bentuk aktif dari enzim akrosin. Akrosin ya sebelumnya. Dia yang memicu kontak sama lapisan zona pelusuda. Sebentar, pindahin dulu. Aduh, WhatsAppku error jir, bentar. Oh iya, proakrosin baru ingat. Proakrosin, sebelum akrosin pokoknya. Ya, ada banyak Pit, tapi ada proakrosin, ada hyaluronidase. Dia yang mengelilingi sel telur nanti. Yang tadi katamu bilang yang untuk mematikan sel telur saat udah di sinepolisida apa? Arya? Proakrosin. Bukan, akrosin kan yang untuk memecah sinepolisida kan. Yang tadi kamu bilangnya itu ada di logbook aku gitu. Waktu video itu. Oh ini ada neuraminidase. Nah sekalian aja tambahin itu.
Soalnya Rafid, sama kamu aja Ada Aryan. 3 dia. Nih, jadi gini, sebenarnya enzim-enzim di akrosom tuh ada proakrosin, ada hyaluronidase, sama asam Krosin. hidrolase. Nah, asam hidrolase dibagi 3 lagi. Jadi Hmm. neuraminidase, dia kayak sifatnya asam kan. Jadi semua asam hidrolase kan pasti dia sifatnya asam ya, asam kayak memecah semuanya. Jadi komponen terminal rantainya di glikoproteinnya yang di zona pelosida dipecah. Terus juga fosfolipid, namanya juga fosfolipid. Dia memecah fosfolipid yang di membran. Nih. Ini bentar. Aku kasih Rafid aja ya. Tapi agak AI anjir, nggak apa-apa lah ya. Baik. Rafid boleh langsung dilanjut aja ya. 10 menit lagi. Anjay, mati deh. Apa ini? Nomor 4 ya berarti ya. Nomor 4 nih. Wah ini anjir gak ada apa-apa, Cok. Ini itu identifikasi dan jelaskan bagian-bagian ovum. Ini sebenarnya ada ya, bentar. Dari gambar ini tuh ada penjelasannya sebenarnya. Alah, ya udah pokoknya mah yang nantinya bakalan di apa istilahnya tuh? Yang akan ditembus sama spermatozoa itu tadi corona radiata, terus zona pellucida. Jadi dia udah masuk ke perivitellin space, maka yang ditembus terakhir membran plasma. Jadi cuma ada 1, 2, 3 itu aja. Oke, boleh dilanjut aja Rafid. Ini untuk ininya bahasa Inggris dikit, semangat ya. Ya langsung nomor 5 aja. Dikatakan ikatan sperma dan zona pellucida berujung pada dapat ditembusnya zona pellucida oleh kepala spermatozoon. Struktur spermatozoon dan ovum yang terlibat pada proses pengikatan spermatozoon dan ovum. Yang terlibat jelas akrosom tadi, enzim-enzimnya sama Aryan nanti Nah, itu dikirim ya berarti. udah di ini Fit Udah. di WA ya pokoknya. Papi panjang banget. Itu tambahin aja Yang list atasnya dulu aja. Mau semuanya banget nih. Yang nggak semuanya, itunya doang, nama-namanya aja, nama sama artinya. Masukin dulu Udah kayak deh. gini dong. Ada segini. Yang pentingnya berarti ini neuramidase, terus fosfolipase sama glukodidase. Nah, ini enzim-enzimnya berarti Ya, ini enzim apa termasuknya? enzim yang merusak bagian-bagian. Jadi kayak per part. Bagian ya, per part ya. Ya, jadi kayak neuro itu berarti dia asam sialatnya bagian Secara spesifik lah pokoknya. spesifik zona pellucidanya dia kayak gunting molekul asam. Jadi banyak asam sialat di bagian zona pellucida. Di enzim ya pokoknya inilah enzim-enzimnya nanti aku kirim juga ini. Neuramidase, fosfolipase, glukosidase. Terus yang Ini Satria aman gak nih? Satria aman nggak? Lanjut. Selanjutnya ada jelas ya bagian ovum ya. Ini isinya apa? Isinya inti haploid. Pokoknya berisi inti haploid 23 kromosom. Sedangkan yang ovum yang terlibatnya itu ya jelas ya zona pellucida sama membran plasma. Soalnya tadi zona pellucidanya bakalan di apa sih namanya? Ditembus sama protein-protein ini tadi kan. Sedangkan membran plasmanya buat nanti fusi buat menghasilkan zigot. Bus pakai
protein akrosom. Dah, terus yang B, jelaskan ditembusnya zona pelusida oleh spermatozoon dan biomolekul yang terlibat. Nah, yang ini nih, ini sebenarnya panjang ya aslinya mah. Ada di nomor, nggak ada anjir. Ada ini nih. Ada gambar yang waktu itu dikasih sama PPT-nya dokter Dian. Yang ini. Proses ditembusnya itu yang kayak gini lah pokoknya mah. Si sperma ini kan akan sebelumnya itu reaksi akrosom kan, reaksi akrosomal yang akan ngeluarin enzim-enzim tadi. Nanti dia akan menembus yang namanya zona pelusida. Setelah menembus zona pelusida, si sperma ini akan akan fusi sama si membran plasma dari telurnya itu. Terus nanti ada reaksi yang itu yang cortical reaction yang ngeluarin enzim-enzim dari granula kortikalnya. Ini sebenarnya nomor 6 ya. Reaksi akrosom ada ya, ini sebelum masuk sebelum menembus zona pelusida ada reaksi akrosom. Terus ini protein Adam 3 yang cuman di manusia. Ini reseptor ZP3 yang tadi yang protein itu yang tadi dikirim sama. Nah, yang ini nih. Ini ada ZP3 ZP3 reseptor. Taruh di bawah aja ya berarti ya. Dua-duanya juga boleh. Lanjut aja deh. Udah ini mah udah jelas lah ya, bisa lah kalian ya. Siap, dokter. Ya. Siap, dokter. Ya. Cukup ya. Ya, ini ion Ca yang pokoknya ini yang bakalan nge-trigger si cortical reaction itu ion Ca2 Ca2+ yang nantinya nambah banyak. Lanjut aja nomor 6. Cuman bisa satu spermatozoon. Kenapa? Tadi udah sama Syafwan ya, udah dijelasin sebenarnya. Karena ada terjadi perubahan si ini zona pelusida akibat fusi nukleus dari spermanya. Itu reaksi kortikal, ini eksositosis, ini baca aja deh. Silakan Arya, mau nambah. Izin menambahkan. Jadi intinya zona pelusidanya zona pelusida 1 sama 2 intinya bakal lisis hancur. Dia bakal jadi cliff. Tapi zona ZP3 dia jadi bagian penyusun. Dia termodified. Lihat gak di gambarnya Rafid? Jadi ZP1 sama 2 tuh hancur. Yep, cliff. Tapi ZP3-nya dia malah jadi ikatan lebih kuat. ZP3-nya berubah jadi ikatan yang lebih kuat. Jadi ini ya, jadi keras ya. Ya, jadi komponen pengeras di zona pelusida. Jadi atau nge-trap sperma lain. Terlanjur masuk ke sekitar ke atas zona pelusida ya. Terlanjur masuk lah pokoknya. Dah. Jadi dia mengeras. Jadi nggak bisa masuk lagi sperma yang lainnya. Ya, inilah altered zona pelusida. Udah ya, ini mah bisa lah ya. Gimana, ada yang mau nambah lagi nggak nomor 6 selain ini? Langsung saja lanjut. Nomor 7. Scene tersebut menggambarkan penggabungan antara spermatozoon dan oosit. Ini yang non A kan nggak mungkin ya, seluruh bagian dari spermatozoon dan ovum bergabung. Kalau dari spermatozoon ya cuman headpiece, terutama di nukleus dan sedikit sentriol. Sedangkan kalau ovum ya udah ini mah semuanya masih ada ya, tetap. Cuman yang berfusi itu cuman nukleusnya aja. Sitoplasma ada nggak ya? Sitoplasma yang aku buat tuh ada ini nih. Ini di sitoplasma nih ada kayak gini-ginian, cuman kayaknya nggak akan nggak usah disebut sih.
Yang paling utamanya inti ovum sama inti sperma yang bergabung. Inti spermanya ada di headpiece, inti ovum ada di tengah-tengah ovum. Tambahan aja. Ada nggak ada yang nambah nggak? Ada yang nambah nggak? Yang ini. Cukup kali ya. Silakan. Apa Fauzan? Tadi kau unmute apa? Tambahin. Mungkin Kang, tidak ada Kang ya. Soalnya saya kurang mengerti Kang untuk DK2 ini Kang. Mohon maaf Kang. Ya. Ada nggak apa nanti? Baca ini aja yang itu yang anu. Yang mana? Yang mana tuh? Anu. Yang itulah pokoknya nanti aku kirim juga yang ini. Jadi highlight aja yang ininya aja. Ya, yang pentingnya itu cuma headpiece, nukleus, dan sedikit sentriol, sama inti ovum. Ini adalah ini bisa lah terserah. Yang B, jelaskan struktur spermatozoon dan oosit dibandingkan dengan sel somatik. Jelas ya kalau sel somatik ini bakalan punya semua strukturnya kan. Cuman kalau spermatozoon sama oosit ini dia ada yang nggak ada. Kalau spermatozoon itu cuman ada nukleus sama mitokondria. Terus di spermatozoon ini satu-satunya sel di tubuh manusia yang punya flagellum, sisanya nggak ada lagi. Tubuh manusia yang lain selain sperma ini, sel yang dihasilkan manusia lah, sel yang ada di manusia ini, nggak ada satupun yang punya flagellum kecuali spermatozoon. Satu-satunya sel yang memiliki flagellum. Sedangkan kalau oosit dia ada nukleus, ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, ada ribosom, dan ada sitoplasma. Yang paling utamanya ini sitoplasma sama nukleus. Sel somatik punya semua pokoknya. Jadi spermatozoom, nukleus, mitokondria, oosit, nukleus, mitokondria, ribosom, retikulum RE, sama sitoplasma. Selebihnya ya udahlah, ini yang kuning-kuningnya aja ya yang dibaca ya. Ada yang mau nambah nggak kalau yang ini? Sepertinya tidak ada Kang, sudah cukup. Siap salah. Yang nomor 8, proses yang terjadi setelah fertilisasi. Perbedaan pembelahan pada zigot dan pada sel pada umumnya. Ada ini aja. Dari gambar ini aja. Kelihatan kalau di standar sel atau sel somatik itu ada G1, G2, ini tuh fase pertumbuhan. Jadi kalau pada sel somatik itu akan ada yang namanya ini G1 dan G2 fase pertumbuhan. Sedangkan kalau pada zigot itu nggak ada G1 sama G2-nya. Makanya ukuran pembelahannya itu semakin banyak semakin kecil. Semakin mengecil karena tidak ada fase pertumbuhan. Kenapa zigot ini nggak melewati G1, G2? Karena dia butuh banyak sel, karena baru terjadi fusi kan antara inti sperma sama inti ovum. Si zigot ini memerlukan pembelahan sel dengan cepat supaya nanti selnya menjadi banyak. Nanti ini ada lanjutannya di DK6 ya, yang itu stomer itu. Ya silakan Arya. G1, G2 itu apa? Izin memperjelas tadi yang Rafid bilang. Jadi udah benar tadi Rafid. Tapi intinya yang dia kenapa membelah cepat, tapi intinya membelah cepat tapi size-nya sama. Jadi dia cenderung lebih sama. Tapi kalau misalkan sel baru di tulang atau apa, nah itu kan cenderung lama ya, karena dia membentuk struktur baru yang benar-benar baru. Ya. Tapi lama kan kalau yang di tulang yang gitu-gitu? Ya udah pasti lama, karena dari size-nya aja udah beda, terus sesuai kebutuhan.
Kalau ini kan dia persis sama, bakal di-combine terus, diputar. Kebanyakan juga mesenkim yang di copy. Ya. Pokoknya ukurannya sama aja. Walaupun mengecil tapi ukurannya sama. Yang ukuran sama itu yang zigot. Iya, yang zigot. Jadi kan ini satu sel nih, segini nih. Dia membelah jadi gini, ukurannya sama tapi mengecil. Oh ya, yang apa namanya? Yang Di zigot. 2416 gitu ya? Iya, yang 2416 32 Blasto Bentar, case. G1 G2 tuh apa? G1 G2 tuh fase pertumbuhan ada ininya deh, ntar. Tunjukin lewat cycle aja atau ini sih. Aja deh, ntar. Yang ada gambarnya aja. Cari di Google kalau bisa. Ada. Ini kayaknya lengkap deh. Oh iya, Blastomer, sorry itu. Enggak, yang G1 G2 apa tadi? Ini bisa sampai sore nggak sih? Iya makanya anjir baru 2 udah sejam lebih, 2 jam. Ini nih G1 sama G2 increases in size, pertumbuhan. Ini juga sama. Oh, iya. Oke, makasih. Masukin aja Yes. Fit ke itu Fit. Increases in size. Ya, udah itu aja ya. Cukup lah ya Oke. teman-teman. Ini aku kirim aja nanti. Sekarang ya, langsung kirim ya. Ya. Oke, Langsung terima kirim ke kasih. G-Drive-nya aja. G-Drive, maaf. Ya. Di drive Oke, dari Rafid, apakah sudah selesai? Cukup. Oke, terima kasih Rafid atas presentasinya pada DK2. Terima kasih atas kesempatannya ya. Lalu kita lanjut ke DK3. Stop it. Stop. Oke, DK3 akan dibawakan oleh Kang Aul. Silahkan Kang Aul untuk mempresentasikan DK3.